Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan tutorial ini saya akan membahas mengenai bantuan kuota data internet 2020 sesuai program pemerintah melalui Kemendikbud. Di mana di sini dari peserta didik dari jenjang PAUD ya dapatkan 20 GB per bulan. Terus jenjang pendidikan dasar dan menengah SMP dan SD 35 GB per bulan. Untuk PAUD jenjang dasar pendidikan menengah ini 45 pendidik ya, untuk gurunya ini 42 GB per bulan. Dimana untuk dosen dan mahasiswa ini sebulan 50 GB ya, dimana 5 GB kuota umum dan 45 GB kuota belajar. 4 bulan durasi bantuan, jadi selama 4 bulan dapat bantuannya. Bagaimana cara mendapatkannya ya? Yang pertama adalah mahasiswa harus mengupdate handphone dan email ya melalui kampus masing-masing ya. Untuk SD Kalpataru di sini Anda bisa mengisi di link di sini ya. Nah, saya sudah share juga, yaitu https://bit.ly/update_data MHS mahasiswa ya. Ini nanti tinggal di copy atau diketik saja ya ke link yang kan kita masukkan ya. Untuk mahasiswa yang sudah di sini kita ketik atau copy paste lalu kita enter. Untuk mahasiswa yang sudah mengupdate datanya yang periode kedua sedang proses ya, nanti kita akan lihat di Porlab ya seperti apa prosesnya. Nah, ini adalah link yang disediakan oleh SD Kalpataru untuk pemutakhiran data ya. Sebenarnya untuk periode September sudah selesai ya, yaitu sampai kemarin ya. Ini 15 September dan pengajuannya sudah dilakukan per tanggal 25 ya untuk bulan September. Nah, untuk bulan Oktober, November dan Desember itu masih ada 3 bulan lagi. Mudah-mudahan bagi yang belum mengupdate atau tertinggal masih bisa diajukan untuk bulan-bulan berikutnya. Oke, kembali ke sini ya. Setelah diklik ya, nanti di sini akan diminta untuk mengupdate nama ya, untuk mengupdate nomor handphone. Yang pertama di sini masukkan email Anda ya untuk memudahkan nanti untuk diupdate juga ke sistem PD Dikti ya. Terus masukkan NIM di sini ya. NIM ini harus diingat, coba lihat di kartu mahasiswa Anda atau di jadwal ujian atau ya apapun ya yang biasanya di situ akan tercantum NIM ya. Dan ada beberapa NIM yang dalam absen biasanya pakai titik atau strip. Nah, di dalam pengetikan di sini tanpa menggunakan titik atau strip apapun, jadi langsung aja ya 0210, misalkan ini yang NIM 2010 ya 0106 ya. Nah, ini untuk pengisian NIM. Jadi pastikan untuk pengisian NIM tidak menggunakan tanda baca apapun, strip maupun underscore ya ataupun titik. Jadi semua angka di sini. Yang kedua di sini adalah nama lengkap ya. Nama lengkap harus diperhatikan bahwa ini adalah nama yang Anda isi di sini adalah nama yang sesuai ijazah dan KTP ya. Kalau misalkan berbeda, ini yang diambil adalah nama yang sesuai ijazah. Jadi jangan asal mengetikkan nama ya. Selanjutnya di sini NIK yaitu nomor induk KTP ya, juga harus diperhatikan ada 16 digit ya. Kadang-kadang mahasiswa tidak teliti dalam mengetikkan ya NIK ini. Jadi harus betul-betul diperhatikan, dihitung betul-betul 16 digit. Karena ketika salah nanti akan ditolak ya, karena sistem link langsung ke Disdukcapil. Terus yang keempat sebenarnya ini ya. Yang keempat di sini nomor HP aktif untuk isi kuota ya. Nah, di sini harus diisi dengan HP Anda ya yang betul-betul aktif ya, yang bisa diisi dengan kuota ya. Jangan diisi dengan nomor handphone WA yang ternyata itu nomornya sudah hilang.
Jadi dia hanya nomor WA saja. Nah, itu kebanyakan. Karena kenapa? Nanti nomor ini akan diverifikasi oleh masing-masing provider ya. Jadi setelah Anda mengirim ke sini, nanti mengisi form ini ya, operator kampus akan mengirimkan ke pangkalan data ya Dikti ya, Kopertis Bandung, Kopertis Wilayah 4. Nah, nanti Kopertis Wilayah 4 akan mengirimkan ke operator masing-masing untuk diverifikasi ya datanya. Untuk diverifikasi nomornya apakah masih valid atau tidak ya. Nah, kemarin beberapa banyak yang tidak valid gitu ya. Oke, sampai di sini paham untuk pengisian POM pemutiharan data mahasiswa ya. Oke. Nah, setelah Anda isi di sini ya, nanti kita akan kirim ke PD Dikti ya, Kopertis Wilayah 4 ya, dimana nanti di sini dapat kita lihat datanya. Bagi yang sudah mengisi ya, dia akan diproses ya, atau yang valid berarti sudah valid, yang sudah bisa non valid. Nah, non valid harus mengisi ulang. Datanya di mana nanti saya akan perlihatkan di sini ya. Oke, agak lama ya, karena memang untuk beberapa bulan ini server Dikti banyak digunakan di seluruh Indonesia untuk mengupdate data. Jadi harus bersabar kalau memang agak lambat ya. Oke, ini saya akan perlihatkan untuk data handphone yang sudah statusnya masuk ke sistem. Oke, ini adalah sistem dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kalpataru yang langsung terintegrasi dengan pangkalan data perguruan tinggi Kopertis Wilayah 4. Oke, nah di sini ada menu bantuan ya, untuk dosen dan mahasiswa. Untuk dosen saya tidak bahas, saya akan ambil yang mahasiswa. Oke, jadi data yang sudah diisi oleh para mahasiswa nanti di sini akan masuk ya. Ada beberapa kategori ya. Yang pertama di sini statusnya belum tervalidasi ya, sedang proses validasi, dan valid ya, dan tidak valid. Oke, kita lihat ya. Ini yang pertama, kita ambil yang belum tervalidasi, kita klik ya, kita filter. Nah, ini dia yang periode kedua kemarin mengisi datanya ya. Jadi statusnya di sini masih belum terdata ya, belum proses validasi. Jadi masih ada di operator ya untuk dicek apakah nomornya masih aktif atau tidak ya. Ini yang belum tervalidasi ya. Terus selanjutnya di sini yang sedang proses validasi ya. Oke, nah ini untuk yang sedang proses validasi berarti sudah dikirim ke provider ya. Kalau yang tadi belum terkirim, nah ini dia sedang proses validasi. Ya, ini nama-namanya ya. Ada Angga, ada Dena, ada Priyanka ya. Di sini sedang proses pengecekan nomornya masih valid atau tidak. Kalau yang tadi masih di pangkalan data ya, masih di yang tadi belum tervalidasi. Terus selanjutnya di sini yang valid. Oke. Nah, kalau yang valid ini adalah
handphone yang sudah bisa diajukan ya untuk mendapatkan kuota belajar dari pemerintah ya. Tapi untuk keputusan pemberiannya nanti hak prerogatif pemerintah ya, atau di bawah Kemendikbud. Ini agak lumayan lama loadingnya karena memang banyak yang akses. Oke, sambil nunggu ini saya masuk ke, nah ini kita login dulu ya. Oke, lumayan agak lama. Nah, oke, ini adalah proses yang valid. Kita lihat, nah ya, inilah nomor-nomor yang memang sudah divalidasi oleh masing-masing operator atau provider, dan ini sudah saya ajukan untuk di bulan September ya, untuk proses di bulan September. Mudah-mudahan lancar. Ini akan masuk kuotanya langsung ke handphone masing-masing. Nah, terus ada data juga yang tidak valid. Kita lihat. Nah, ini ada data yang tidak valid ya. Ini per waktu update 25 ya. Kemarin berarti ya. Ini nomornya kemungkinan sudah mati ya, ataupun sudah tidak aktif lagi ya, atau mungkin dalam masa tenggang ya, atau sudah mati lah, intinya sudah tidak bisa dipakai lagi. Nah, ini harus menginput ulang ya nama-nama yang memang tidak valid seperti ini. Oke, nah setelah data ini masuk semua ya, yang sudah ini bisa saya ajukan melalui di sini ya. Nah, ini nanti ada kita ajukan buat SPTJM ya, surat pertanggungjawaban mutlak mahasiswa, dibuat oleh ketua SCIE, lalu diajukan ke, lihat sini. Nah, ini kita sedang mengajukan ya, sudah diajukan ya, sebanyak 231 mahasiswa yang sudah mengupdate ya. Nah, di sini kita bisa lihat yang saya sudah ajukan di dashboard ya, sebanyak 231 mahasiswa yang sudah diajukan dan 17 dosen. Nah, nanti untuk pencairan ya atau pengiriman yang sudah terkirim pun bisa dipantau melalui portal kuota Kemendikbud ini. Jadi kita bisa tahu sudah berapakah mahasiswa yang mendapatkan ya, atau sudah terkirim, dan berapa juga yang belum ya. Jadi bisa dipantau oleh operator perguruan tinggi mengenai pengajuan dari kuota, bantuan kuota dari Kemendikbud. Oke, ini ada trouble bentar. Ini logout ya. Oke, kita masuk lagi. Tadi internetnya logout. Nah, di sini ya. Jadi nomor HP terverifikasi ini 288 ya. Diajukan 231 ya, masih ada sisa. Nah, ini. Jadi nomor-nomor ini yang masih nanti kita bisa ajukan lagi ya. Untuk mendapatkan di periode Oktober, November dan Desember. Jadi untuk rekan-rekan mahasiswa yang belum mengisi datanya, silahkan diisi ya, nanti supaya operator perguruan tinggi bisa mengupload ya, untuk diberikan pengajuan perolehan kuotanya ya. Nah, ini kita lihat untuk tahapannya ya. Oke, bentar saya lihat ini ya. 4 bulan ya di sini untuk SPTJM-nya. Jadi ada
batch pertama di sini September kita sudah ajukan ya, jadi yang baru ngisi belum masuk sini. Nanti batch kedua di bulan Oktober ya, yang sekarang menyusul nanti bisa diajukan ya, November dan Desember dan begitu seterusnya. Jadi nanti kita akan ajukan terus, siapa yang mengupdate, jadi nomor-nomor yang masuk akan kita ajukan. Dan kalau yang terlambat berarti cuman sisa berapa bulan ya. Misalkan Anda mengajukan di bulan Oktober, di sini berarti Anda masih dapatkan November dan Desember ya, kalau dicairkan. Baik, demikian itu saja mungkin untuk teknis dan cara-cara untuk memperoleh kuota ya. Mudah-mudahan bisa cair ya, atau bisa dikirimkan atau lulus verifikasi sehingga kita bisa menggunakan kuota tersebut secara maksimal untuk kegiatan belajar mengajar. Baik, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.